BTTH Kaisar Api, episode 329. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Siapa orang itu tadi? Tanya Luo Menglan tak percaya saat pria berjubah hitam itu pergi. Jelas, kekuatan pria berjubah hitam tadi jauh dari kata tirani bagi mereka berdua. Memikat pendekar pedang iblis es seperti ini, pasti akan terjadi sesuatu. Dan sekarang, dengan kepergian pendekar pedang iblis es, harta karun di bawah pun mudah diraih, yang membuat Luo Menglan ragu sejenak. Entahlah, dia juga seharusnya murid akademi spiritual kita. Masuklah dan berlatihlah. Xiao Gui tertawa dalam hati, tetapi dia pasti tidak akan mengatakan yang sebenarnya, dan langsung ingin melihat apa yang akan dipilih Luo Menglan di depan harta karun dan kakak tertuanya. Tidak, kekuatan orang itu terlalu lemah. Jika dia membawa pendekar pedang iblis es pergi seperti ini, mungkin akan terjadi kecelakaan. Dan jika dia bisa masuk ke Lingshan, dia pasti murid Ling Yuan kita. Ayo kita keluar dan selamatkan dia. Luo Menglan mendengar ini, dia sedang terburu-buru. Daimu tidak melihat harta karun di bawah, dia langsung melihat ke tempat kedua pendekar pedang iblis es itu pergi, dan berjalan memutar, mencoba mengusirnya. Jangan khawatir, pria berjubah hitam tadi memiliki fluktuasi api yang sangat kuat. Menurutku, itu pasti kekuatan benih surgawi, jadi kita tidak perlu khawatir. Lagi pula, meskipun kau tak bisa mengalahkan pendekar pedang iblis es, kau masih bisa lolos dengan selamat. Xiao Gui melihat tindakan Luo Menglan, dan langsung terharu. Sepertinya ia memang tidak salah lihat. Bagaimana kau tahu? Itu tahap tengah pertarungan bintang 3 melawan pertarungan bintang 4, tidak. Ayo pergi, Bung. Begitu suara itu jatuh, dendam membuncah dari tubuhnya, kecepatannya meroket, dan ia bergegas keluar. Percayalah padaku. Ayo kita pergi dan melihat harta karun misterius di bawah, kata Xiao Gui. Anehnya, di lengan kiri Xiao Gui yang terkena aura pedang Gletser, muncul sebuah tanda kecil. Tanda ini dipenuhi aura dingin yang mengerikan. Namun, kali ini, aura tersebut ditutupi oleh aura hantu di tubuh Xiao Gui. Tidak ada perubahan sama sekali. Namun, jika aura dingin ekstrim itu meletus, itu juga akan menjadi bencana di masa mendatang. Luo Menglan mengangguk perlahan ketika mendengar kebuntuan Xiao Gui. Setelah beberapa saat, keduanya berpelukan dan berjalan menuju dasar danau yang membeku. Di saat yang sama, Xiao Yan juga sedang asyik dengan pedang iblis es. Hehe, meninggalkan tempat ini berarti meninggalkan wilayahmu dan datang ke tempat terbuka ini. Aku akan melihat bagaimana kau melawanku. Di lorong gelap yang memasuki danau beku, sosok Xiao Yan dan pendekar pedang iblis es, kau mengejarku satu demi satu, dan Xiao Yan sengaja memperlambat lajunya agar pendekar pedang iblis es itu tidak tersesat. Dengan kekuatan jiwa Xiao Yan, ia dapat dengan mudah mendeteksi harta karun yang tersembunyi di bawah lapisan es danau. Meskipun ia tidak tahu wujud spesifik benda itu, ia samar-samar merasa bahwa benda itu sepertinya hanya diperuntukkan bagi pembangkit tenaga listrik berelemen es. Benda itu berguna, tetapi mungkin tidak berguna bagi pembangkit tenaga listrik dengan atribut lain. Selain alasan Xiao Gui, inilah adegan di mana Xiao Yan langsung memimpin pendekar pedang iblis es keluar. Boom! Dengan setiap langkah tubuh pendekar pedang iblis es itu, untaian es tiba-tiba muncul dengan dahsyat. Su! Dengan suara keras, Xiao Yan dan pendekar pedang iblis es meninggalkan lorong gelap itu bersamaan, dan tiba di sebuah lorong gelap. Keluar dari lorong rahasia itu, ternyata merupakan suatu tempat terbuka yang cukup luas, dan tidak ditemukan jejak makhluk roh lain di area tersebut, jadi sudah jelas kalau ini juga merupakan wilayah kekuasaan pendekar pedang iblis es. Di sini, inilah tempat peristirahatanmu. Seketika, Xiao Yan melihat sekeliling dengan puas, lalu tersenyum di sudut mulutnya. Mati. Melihat Xiao Yan tak lagi berlari, pedang es di tangan pendekar pedang iblis es itu mengepal erat, dan jejak kekuatan es yang luar biasa tiba-tiba muncul. Api merah. Melihat ini, Xiao Yan mencibir dan tidak setuju. Api merah benih surgawi agung yang menyala-nyala di sekujur tubuhnya, dan kekuatan tahap tengah 3 bintang petarung abadi, tidak diragukan lagi. Ho ho ho.
Melihat kekuatan api merah menyala di tubuh Xiaoyan, pendekar pedang iblis es itu tak kuasa menahan diri untuk meraung. Xiaoyan menebas. Brak! Begitu pedang es dan api merah menyala bersentuhan, benih surgawi agung di tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar, seolah-olah akan padam kapan saja. Di atas pedang es orang ini, tampaknya ada benih surgawi kecil bertipe es. Ditambah dengan kekuatan tahap awal petarung abadi bintang 4, ini benar-benar rumit. Xiaoyan mundur selangkah, dan penguasa kuno Yi Huo Heng disingkirkan, dan hatinya langsung muncul. Ada ledakan antusiasme. Jelas, dengan kekuatannya sendiri, akan sangat sulit untuk membunuh orang ini. Meskipun tidak sulit untuk melarikan diri, Xiaoyan tetap ingin membunuh orang ini untuk menyerap kekuatannya dan menggunakannya untuk menerobos. Tentu saja, dia tidak akan melarikan diri dengan mudah. Kalau begitu, cobalah benda itu. Hanya untuk menggunakanmu sebagai batu uji. Xiaoyan tertawa sambil menghindari serangan pendekar pedang iblis es itu. Namun, Xiaoyan menyadari bahwa meskipun pendekar pedang iblis es itu tidak terlalu cerdas, setiap kali ia mengayunkan pedang esnya, semuanya akan menimbulkan riak energi yang mengejutkan. Jika tidak hati-hati, aku khawatir aku akan sangat menderita. Telan. Teknik menelan api. Xiaoyan mengerahkan seluruh kekuatannya dan melancarkan serangan dahsyat untuk memukul mundur pendekar pedang iblis es itu sementara. Tiba-tiba, kekuatan misterius di dalam tubuhnya perlahan menembus inti Do, lalu menghantam tulang-tulangnya. Menggeliatlah. Kekuatan itu seperti mencari makanan, terus-menerus melewati tubuh Xiaoyan, dan setelah beberapa upaya yang sia-sia, akhirnya terkondensasi di dada Xiaoyan. Saya melihat bahwa kekuatan yang dipupuk oleh gulungan-gulungan teknik menelan api, setelah dikerahkan, perlahan-lahan mengembun di dada Xiaoyan, membentuk sebuah kuali merah. Cahaya muncul di kuali merah, dan bahkan pola-pola api yang tak terhitung jumlahnya tergambar di badan kuali. Di atasnya, jejak fluktuasi kuno muncul, dan seluruh kuali merah itu seukuran telapak tangan, tetapi dipenuhi dengan kekuatan yang mengejutkan. Kuali merah ini jelas merupakan perwujudan teknik menelan api. Menelan api, tetapi meningkatkan kekuatan seseorang untuk sementara dengan menelan api, dan cara latihan menelan api cukup unik. Penampakan akhirnya adalah setelah latihan terus-menerus, ia membentuk kuali merah, yang memotivasi kuali merah untuk menelan api, sehingga mendapatkan kekuatan. Huoxin Tianyan, bawakan padaku, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Brak! Begitu suara itu jatuh, semburan api kaki menyembur keluar dari tubuh Xiaoyan. Tanpa menunggu reaksi Xiaoyan, ia langsung masuk ke dalam kuali merah di dadanya. Ini benar-benar berguna, di tahap akhir 3 dewa petarung bintang. Dalam sekejap, saat api kaki ditelan oleh kuali merah, jejak energi murni langsung merasuki anggota tubuh dan tulang Xiaoyan, bahkan napas Xiaoyan pun membubung tinggi. Ini belum berakhir, wajah hantu dan jiwa berapi. Api merah. Dengan teriakan nyaring, api biru kehijauan segera meluncur ke dalam kuali merah bersama Fei benih surgawi agung. Boom! Dengan tambahan 2 api suci dan benih surgawi agung Feiyan, aura Xiaoyan tiba-tiba melonjak dari tahap tengah dewa petarung bintang 3 di awal ke tahap setengah langkah dewa petarung bintang 4 saat ini. Tingkat kekuatan ini dapat digambarkan sebagai mengerikan, dan kekuatan yang ditingkatkan oleh teknik menelan api bahkan lebih tirani daripada 3 transformasi mendalam api surgawi di benua Doqi. Gululu. Pada saat yang sama, dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan yang tiba-tiba, sebuah kejutan melonjak di hati pendekar pedang iblis es itu. Bagaimana mungkin ia mengira bahwa Xiaoyan yang tadinya bagaikan anjing tersesat di tangannya sendiri, akan berubah menjadi begitu kejam dalam sekejap. Pendekar iblis es. Ayo kita ajak kau mencoba kekuatan teknik menelan api, betapa dahsyatnya. Sesaat kemudian, Xiaoyan tersenyum perlahan di sudut mulutnya, nyala api yang menyilaukan memenuhi seluruh ruangan. Boom! Kuali merah yang terbentuk dari teknik menelan api Xiaoyan menghilang dalam sekejap, dan gerakan Xiaoyan bagaikan air mengalir, menggunakan kuali merah untuk menelan 3 jenis api, dan segera menyembunyikan kuali merah di dalam tubuhnya. Lagi pula, meskipun teknik menelan itu tirani, teknik ini memiliki batas waktu dan hanya dapat bertahan selama sebatang dupa. Hanya saja teknik menelannya ada jalan buntu, yaitu tripod merah ini. Jika kuali merah ini pecah, saya khawatir lonjakan kekuatan Xiaoyan akan langsung sirna dalam sekejap. Selain itu, kuali merah ini sangat misterius.
Bahkan dengan pengalaman Xiao Yan dan Master Soul Eater, mereka tidak mengetahui detail spesifiknya. Saya khawatir mereka hanya bisa pergi ke klan burung layang-layang untuk menyelidikinya dengan jelas di masa mendatang. Sabu-sabu, Xiao Yan, yang memiliki kekuatan bertarung setengah langkah bintang 4, perlahan menatap pendekar pedang iblis es itu. Tiba-tiba, semburan api oranye keluar dari tubuhnya, lalu menyelimuti seluruh ruangan dengan mudah. Weng berdengung. Dengan munculnya api oranye, api yang sangat panas berfluktuasi di ruang ini, dan bahkan jiwa pun cukup terbakar. Api oranye kuning ini adalah api yang secara sementara menyatukan 3 api, yaitu api hati Tianyan, api jiwa wajah hantu, dan api merah melalui teknik menelan, peradangan. Hanya saja sekarang di dalam tubuh Xiao Yan, kedua api suci itu sedang bertarung, dan Xiao Yan tidak yakin akan menang jika menggabungkan keduanya, jadi ia menyimpan kedua api suci itu di dalam tubuhnya untuk sementara waktu. Lagi pula, masih banyak keraguan tentang Fen Jue, tentu saja tidak berani bergabung secara gegabah. Jika tidak, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dikombinasikan dengan kekuatan api setelah dua api suci, itu akan menjadi keberadaan yang tak terkalahkan di antara bintang-bintang yang sama. Boom! Hati pendekar pedang iblis es itu sedikit bermartabat, dan jelas bahwa kekuatan tempur abadi bintang 4,5 langkah Xiao Yan dan api oranye membuatnya benar-benar merasakan gelombang kematian. Mau lari, bukankah tadi cukup megah? Xiao Yan melihat ini, dengan senyum di sudut mulutnya, lalu tubuhnya tiba-tiba bergerak, mengejar dan membunuh pendekar pedang iblis es itu. Crash! Beraninya pendekar pedang iblis es melawan Xiao Yan yang sekarang. Api oranye itu, meskipun jauh, justru membuat es di tubuhnya perlahan mencair. Dia hanya bisa menarik kakinya keluar dan lari. Melihat Xiao Yan mengejarnya, pedang es di tangan pendekar pedang iblis es tiba-tiba melonjak, dan puluhan energi pedang muncul berturut-turut, mencoba menghentikan kecepatan Xiao Yan. Terlalu lemah, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Saat itu, ketika energi pedang es baru mencapai tubuh Xiao Yan beberapa meter, api oranye tiba-tiba muncul, lalu dengan mudah meleleh dan menguap. Cek, kekuatan melonjak dari perpaduan 3 api ini sungguh mengerikan, dan yang paling luar biasa bagiku adalah api ini. Sepertinya aku harus mulai menggabungkan api suci dan mencoba kekuatan api yang baru. Xiao Yan melihat api oranye itu begitu dahsyat, dan langsung berpikir, lagi pula, api ini begitu dahsyat sehingga hanya memiliki kekuatan 3 api. Api yang dihasilkan dari penggabungan 3 sumber api ini, kekuatannya mungkin lebih dahsyat daripada sekarang. Segel Raja Surgawi. Seketika, Xiao Yan tak kuasa menahan tangannya. Kedua telapak tangannya perlahan terkepal. Api menyelimuti seluruh tubuhnya, dan ia bangkit bagai dewa. Wengom. Pada saat ini, pendekar pedang iblis es itu juga tahu bahwa ia tidak bisa lari, dan segera menghentikan tubuhnya. Dendam atribut es memenuhi tubuhnya, dan kemudian pedang es di atas telapak tangannya mulai bergerak, melodi khusus berfluktuasi, tiba-tiba hamil. Apakah ini pukulan terakhir? Ayo, segel Raja Surgawi. Xiao Yan tersenyum perlahan sambil menatap pendekar pedang iblis es yang menunjukkan niat pedang yang sangat kuat di bawahnya. Begitu suara Xiao Yan selesai, cahaya 100 zang yang terbentuk dari warna oranye kuning tiba-tiba muncul di atas tangannya. Di dalam bayangan, terdapat fluktuasi kuno, dan bahkan kekuatan api oranye yang ditambahkan oleh Xiao Yan. Pukulan ini, saya khawatir pembangkit tenaga listrik di tahap tengah 4 bintang Fighting Immortal akan terluka parah dalam sekejap. Niat pedang Gletser, mendemonstrasikan niat pedang yang sangat mengerikan. Tenda es setinggi 100 zang tiba-tiba muncul dari langit, tepat menghadap jejak api Xiao Yan. Buho, suara memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari ruang ini, dan cahaya dingin itu bertahan selama beberapa tarikan napas sebelum perlahan-lahan ditelan oleh cahaya jingga, dan akhirnya perlahan menghilang. Puff! Dengan suara keras, jejak api itu langsung mengenai pendekar pedang iblis es itu, dan balok es di tubuh orang ini tiba-tiba hancur berkeping-keping. Seketika, api oranye dengan kekuatan 2 api suci dan api merah dari api berbiji langit yang agung itu hancur berkeping-keping. Ini, saat pendekar pedang iblis es itu jatuh sepenuhnya, sekelompok cahaya putih bersih muncul di tubuh orang itu. Bola cahaya itu murni dan tanpa cacat, hanya seukuran kepalan tangan, tetapi energi murni yang terkandung di dalamnya mengejutkan Xiao Yan, karena energi di dalamnya mungkin cukup untuk menembus level saat ini.
Mengapa kamu berdiri diam? Siapkan pesona jiwa, serap cepat. Kalau tidak, kekuatan ini akan hilang dalam beberapa saat. Melihat Xiaoyan yang lesu untuk sementara waktu, Soul Eater langsung memarahi. Oke, Xiaoyan merasa lega setelah mendengar kata-kata itu. Api yang tertelan di dalam kuali merah langsung menghilang, dan napasnya kembali ke tahap tengah pertempuran abadi bintang 3, tetapi tidak ada kelemahan atau ketidaknyamanan. Jelas, teknik menelan api tidak berpengaruh. Satu-satunya kekurangannya adalah pertarungan hanya bisa dilakukan sekali. Crash. Setelah memasang penghalang jiwa, Xiaoyan tidak peduli lagi. Kekuatan jiwa yang menyilaukan menyerbu kelompok cahaya putih, yang akan dengan mudah ditelan. Di saat yang sama, inti pertempuran dalam tubuh Xiaoyan juga berangsur-angsur meningkat, dan bahkan kekuatannya terus meningkat sejak pertengahan Samsung Dosian. Energi murni semacam ini cukup langka, dan Xiaoyan telah melalui banyak pertempuran, jadi terobosannya sudah menjadi hal yang biasa. Lagi pula, ada 4 tingkatan di setiap bintang, dan hanya ketika tingkatan yang sempurna berhasil menembus ke tingkatan berikutnya, itu akan mengarah pada kesengsaraan abadi Do, jika tidak, terobosan antar bintang tidak akan mengarah pada kesengsaraan guntur. Lingshan ini benar-benar misterius. Sepertinya di puncak gunung spiritual ini, pasti ada semacam raksasa yang dapat membuat kekuatan ini begitu murni, sehingga membentuk binatang spiritual. Orang itu adalah hal yang baik. Jika aku mendapatkannya dan melahapnya, aku khawatir ada sedikit kemungkinan untuk melangkah ke dalam mimpi reinkarnasi itu. Namun, orang ini juga telah jatuh sekarang, dan hanya tersisa cangkang kosong, sungguh disayangkan. Saat Xiaoyan terus menyerap kekuatan binatang roh itu, tatapan mata pemakan jiwa tiba-tiba menjadi dalam, menembus penghalang jiwa dan tak berujung. Ia memandang ke arah puncak gunung Lingshan, di mana tampaknya terdapat cangkang binatang jiwa, dan pada cangkang itu, terdapat garis-garis misterius yang tak terhitung jumlahnya, dan gelombang kuno perlahan muncul, meskipun itu hanya satu cangkang. Aura yang terpancar darinya jauh lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik abadi petarung bintang 6. Dengan Xiaoyan yang diam-diam menyerap energi makhluk roh di luar, hanya masalah waktu sebelum ia menembus ke tahap akhir Dewa Petarung Bintang 3. Oleh karena itu, Xiao Gui dan keduanya juga berdiri di dalam gua, dan pemandangan ini cukup aneh. Apa yang harus kulakukan sekarang? Keduanya saling berpandangan dan langsung bertanya. Rupanya, mereka berdua hendak pergi ke harta karun di bawah, tetapi mereka terjerat oleh es yang kokoh ini, dan tiba-tiba mereka berada dalam masalah. Es ini terlalu kuat, dan tidak ada jalan masuk. Kurasa aku hanya bisa menggunakan atribut esku untuk menembus es dan turun untuk melihat. Dan menurut dugaanku, para penjaga di sini seharusnya hanya memiliki pendekar pedang iblis es. Keduanya berdiskusi, dan Luo Menglan yang pertama berbicara. Dia memiliki atribut es, jadi secara alami dapat mengurangi banyak bahaya. Di dalam danau beku jauh di dalam gua, meskipun tidak ada pendekar pedang iblis es yang harus dilindungi, tetapi hawa dingin yang menyerang sumsum tulang tidak ada habisnya, dan lapisan es yang dilindungi oleh hawa dingin ini jelas sangat sulit dihancurkan. Bersama, Xiao Gui tentu saja tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk tampil, dan segera tubuhnya perlahan berdiri di depan Luo Menglan dan berkata, "Tidak, bagian atas lengan kirimu terkikis oleh energi pedang glasial pria besar itu, dan akan sangat sakit jika kau terinfeksi udara dingin." Melihat ini, Luo Menglan memarahi dan menolak. Dia sendiri memiliki atribut es, jadi dia secara alami dapat mendeteksi Xiao Gui. Bekas luka yang terlihat di lengannya. Baiklah, Xiao Gui menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika mendengar kata-kata itu. Begitu suara itu jatuh, energi pertempuran putih muncul di tubuh Luo Menglan, sehingga dia membungkus seluruh tubuhnya, dan segera berjalan hati-hati menuju pusat danau. Lupakan saja, ayo kita pergi dan lihat. Tanpa ragu sedikit pun, Xiao Gui diam-diam mengikutinya, tetapi luka di lengannya terasa dingin dan sakit sekali. Di sini, aneh. Setelah beberapa saat, Luo Menglan tiba di gunung di tengah danau, matanya perlahan terangkat dan dia bertanya-tanya. Di sini, jelas merupakan tempat terbaik untuk memasuki danau beku, tetapi saat ini pintu masuk tampaknya sepenuhnya ditekan oleh gunung ini. Aku akan mencobanya. Suara Xiaoyan baru saja jatuh, dan aura hantu yang menyilaukan muncul dari tangannya. Kemudian, sebelum Luo Menglan sempat berbicara,
ia menghantamkan tangannya ke gunung di depannya, dan telapak energinya yang tak tertandingi tiba-tiba menyerangnya. Boom! Sebelum Luo Menglan sempat berbicara, puncak gunung yang diserang Xiao Gui bergetar hebat, dan bongkahan es serta puing-puing terus berjatuhan. Hati-hati! Melihat ini, Luo Menglan buru-buru memasang penghalang Doqi di depan mereka berdua agar tidak diganggu oleh es batu ini. Weng berdengung. Setelah beberapa tarikan napas, puncak gunung itu rata dengan tanah oleh serangan Xiao Gui, dan pada saat ini, udara dingin di atas seluruh gua menjadi semakin kuat. Yaitu, masuk. Seketika, Xiao Gui melihat ke dasar gunung yang menghilang, dan kawah es raksasa setinggi beberapa meter perlahan muncul. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dan melalui lubang es ini, atau bahkan di bawahnya, sekelompok cahaya energi yang sangat istimewa perlahan-lahan memancar keluar, dan di dalam kelompok cahaya ini, saya khawatir harta karun itu ditemukan. Pergi. Luo Menglan melirik ke sekeliling gua dengan matanya, dan langsung menatap Xiao Gui secara langsung, dan keduanya melompat ke dalam lubang es satu demi satu. Krek. Begitu ia memasuki lubang es, udara dingin putih yang luar biasa tiba-tiba muncul. Xiao Gui pun terserang udara dingin yang begitu kuat. Luka di lengannya pun terasa sangat sakit, dan ia tak kuasa menahan diri untuk tidak berubah warna. Urat-urat birunya pecah. Sudah kubilang jangan datang, tapi aku tidak mau mendengarkan. Melihat ini, Luo Menglan tak kuasa menahan perasaan sedikit tertekan, dan aura dendam yang menyilaukan langsung terpancar, mengisolasi kabut putih, dan kemudian Xiao Gui akan merasa lebih baik. Bahayanya di sini belum diketahui, aku hanya pria besar, tapi aku tidak khawatir kau tertular dengan seorang gadis. Xiao Gui menyeringai, cukup sederhana dan jujur. Orang ini, mendengar kata-kata Xiao Gui dan kejujuran dalam ekspresinya, Luo Menglan tersenyum tipis. Ini seharusnya menjadi tempat menuju harta karun di bawah, hati-hati. Setelah beberapa saat, Xiao Gui tidak tahu apa yang ditertawakan Luo Menglan, dan langsung berkata, "Wah, sungguh kekuatan es yang tirani." Setelah beberapa saat, ketika sosok keduanya semakin rendah, kabut putih tiba-tiba berubah menjadi kabut putih bersih, dan tekanan atribut es menjadi semakin kuat. Kita tidak bisa turun. Kita mungkin tidak akan mampu menahan tekanan seperti itu saat kita turun. Setelah beberapa saat, Luo Menglan menatap Xiao Gui yang tampak tidak nyaman, lalu melirik Baby Light yang berada di dekatnya, lalu menggelengkan kepalanya. Anehnya, napas dan cahaya yang terpancar dari harta karun di bawah membuat orang merasa dekat, tetapi sejak mereka berdua turun dari kawah es, mereka telah jatuh sejauh 700 meter, tetapi mereka dikelilingi oleh lapisan es yang dingin, tidak ada sosok bayi sama sekali. Batuk-batuk, tidak apa-apa, aku masih bisa bertahan. Benda di bawah ini pastilah sebuah harta karun, aku bisa merasakan aura tiraninya. Aku tidak bisa menyerah. Xiao Gui menggertakkan giginya kuat-kuat untuk menahan siksaan yang tidak manusiawi itu, lalu berkata segera. Kali ini, akhirnya tiba gilirannya untuk tampil, dan dia berkata bahwa dia akan mengeluarkan benda ini dan memberikannya kepada Luo Menglan. Ayo pergi. Setelah beberapa saat, sosok Luo Menglan bergerak dan terbang langsung bersama Xiao Gui. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Melihat ini, Xiao Gui bergegas melepaskan diri dari belenggu Luo Menglan. Ia diselimuti energi hantu, dan dengan cepat bergerak menuju lapisan es di bawahnya. Di lapisan es di bawahnya, keberadaan tanah harta karun itu berada. Pria besar, kau. Luo Menglan terkejut ketika melihat ini, tetapi kecepatan Xiao Gui terlalu cepat. Meskipun dia marah, dia mengikutinya. 800 meter. Xiao Gui masih berlama-lama dengan energi hantu yang masih menghadap ke bawah. Tetapi pada kedalaman 800 meter, energi itu bisa membuat Xiao Gui pingsan, bahkan kedinginan sekalipun. Dinginnya es, melalui isolasi hantunya sendiri, mulai menyerang tubuhnya. Jika terus seperti ini untuk waktu yang lama, akan meninggalkan bahaya tersembunyi yang sangat serius. Sedikit lebih dekat, 900 meter, petik 2 petik 2. Xiao Gui melesat ke dasar pikirannya, melihat penampilannya, sungguh mengherankan bahwa hatinya tidak akan mati sampai Sungai Kuning. Pria besar, berhenti sekarang, kau akan mati jika turun. Luo Menglan juga mengikuti Xiao Gui turun, tetapi ketika dia turun ke posisi 800 meter, bahkan dia berada di bawah tekanan besar untuk mengolah atribut es, belum lagi seberapa besar tekanan Xiao Gui nantinya.
1000 meter. Seketika, Xiao Gui menahan napas terakhirnya dan bergegas ke dasar. Seketika, ia seperti telah menusuk sesuatu. Karena itu, sosok Xiao Gui meninggalkan lubang es dan memasuki ruangan putih bersih di tengah gugusan cahaya. Pria besar, kamu. Luo Menglan menahan tekanan tirani dan memasuki kelompok cahaya seperti hantu. Yaitu, Xuan Bing Liantai. Saat keduanya memasuki kelompok cahaya putih bersih, Luo Menglan hanya ingin mencari sosok Xiao Gui. Namun, jika perhatiannya teralih oleh pemandangan di depannya, matanya menyipit, wajahnya menatap bayi yang tak jauh dari mereka berdua tanpa berubah warna, ia kehilangan suaranya. Xuan Bing Liantai. Xiao Gui mendengar kata-kata itu dan langsung memusatkan perhatiannya pada pemandangan di depannya. Apa yang muncul di hadapan mereka berdua adalah suatu ruang yang agak istimewa, dan setelah danau itu membeku, harta karun ini membentuk ruang untuk melindungi dirinya sendiri. Ruangan itu cukup kecil, dan hanya ada alas teratai berwarna giok putih di depan mereka berdua. Aku tidak menyangka itu teras teratai Xuan Bing. Setelah beberapa saat, Luo Menglan tak kuasa menahan senyum manisnya. Jelas, tentang catatan harta karun di Lingshan, bahkan kepala sekolah di Lingyuan mereka pun tidak jelas. Kamu baik-baik saja. Setelah beberapa saat, Luo Menglan kembali fokus, lalu menatap Xiao Gui yang ada di sampingnya, dan bertanya dengan khawatir. Meskipun harta karun itu menarik, kali ini jika bukan karena Xiao Gui yang memimpin, aku khawatir dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Harta karun itu sudah kembali. Aku baik-baik saja. Sejak masuk ke sini, kekuatan es tiba-tiba melemah, dan lukaku pun membaik. Xiao Gui tersenyum. Ngomong-ngomong, platform teratai Xuan Bing yang kau bicarakan sepertinya adalah platform teratai di depanmu. Sesaat kemudian, Xiao Gui bertanya dengan ragu. Rupanya, berdasarkan persepsi Xiao Gui, platform teratai di depannya tampak dingin dan mengejutkan. Anehnya, sepertinya ada lingkaran cahaya putih yang muncul dari platform teratai tersebut. Kamu akan baik-baik saja. Adapun teras teratai es misterius di hadapanku, ini adalah harta karun yang langka. Teras teratai Xuan Bing, yang tumbuh di tempat yang sangat dingin, adalah harta karun yang tak terlihat selama ribuan tahun. Teras ini telah terbentuk selama ratusan tahun, dan setelah ribuan tahun ditempa oleh kekuatan dingin yang ekstrim, perlahan-lahan ia menjadi harta karun sejati. Kekuatan murni yang terkandung di dalamnya akan meningkat pesat, dan harta karun ini sulit ditemukan bagi mereka yang mengolah atribut es, jadi sulit untuk mendapatkan banyak uang. Harta karun ini digunakan untuk kultivasi. Kekuatan dingin ekstrim yang terus-menerus muncul di platform teratai, yang memiliki efek berlipat ganda bagi kita, sehingga dapat mempercepat kultivasi kita. Hati Luo Menglan memanas, daimu menatap platform teratai di depannya, dan tersenyum, jelas dia tahu detail harta karun ini. Baiklah, aku serahkan ini padamu. Xiao Gui mengangguk pelan ketika mendengar kata-kata itu, jelas dia tidak peduli dengan hal ini. Hei, kau benar-benar tidak tahu betapa berharganya benda ini. Luo Menglan tak kuasa menahan diri untuk berseru ketika melihat Xiao Gui berkata begitu santai, lalu duduk bersila untuk mengatur napasnya. Inilah teras teratai es misterius. Para ahli es menggunakannya untuk bercocok tanam dengan usaha yang lebih sedikit, tetapi jika ahli lain mendapatkannya, bahkan jika mereka melelangnya, mereka mungkin dapat memiliki kekayaan yang luar biasa yang dapat menyaingi negara-negara lain, karena teras teratai adalah yang paling berharga, bukan tempat teratai itu sendiri. Di mana teras teratai Xuan Bing berada, pasti ada benih teratai. Dan tempat yang benar-benar berharga dari Xuan Bing Lotus Terrace adalah Xuan Bing Lotus Seeds. Teras teratai Xuan Bing telah mengalami erosi udara dingin ekstrim, memadatkan platform teratai selama 100 tahun, lalu terus menyerap kekuatan dingin ekstrim setiap 1000 tahun. Energi yang diserapnya sendiri digunakan untuk menempa dirinya sendiri, dan sisa daya setelah penempaan disimpan di platform teratai. Di atas, seiring waktu, energi tersebut memadat menjadi apa yang disebut biji teratai Xuan Bing. Nilai teras teratai Xuan Bing paling banter hanya setara dengan rata-rata pil obat tingkat kaisar tingkat 2, tetapi nilai 1 Xuan Bing Lianzi sebanding dengan pil obat tingkat abadi tingkat 4. Bukan karena apa-apa, melainkan karena energi mengerikan dari biji teratai Xuan Bing. Kekuatan semacam itu sebanding dengan energi beberapa petarung abadi bintang 4 manusia. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Benda ini berguna untukmu.
Aku yakin aku tidak bisa mengambil apa yang kusuka. Cepatlah simpan. Xiao Gui tentu saja tidak tahu bahwa biji teratai Xuanbing disembunyikan di teras teratai Xuanbing, tetapi kalaupun tahu, Xiao Gui tidak akan bisa. Bagaimanapun, dia pasti akan melakukannya. Wanita ini membuat Xiao Gui cukup senang. Dia benar-benar bodoh. Melihat ini, Luo Menglan tampak tak berdaya, lalu berjalan perlahan ke sisi Xiao Gui. Energi tempur es yang menyilaukan muncul, dan dengan lembut menekan energi dingin di lengan Xiao Gui yang terluka. Aku telah menekan hawa dingin ini untukmu untuk sementara. Saat aku mengambil harta ini dan meninggalkan Lingshan, aku akan menyembuhkanmu. Luo Menglan tersenyum. Baiklah, cepatlah pergi, kata Xiao Gui. Setelah melakukan semua ini, Luo Menglan dengan hati-hati berjalan menuju pusat ruangan, matanya mengamati seluruh ruangan dengan ringan, dan akhirnya berhenti di atas alas teratai berwarna giok putih dengan satu-satunya pemandangan. Panggung teratai berwarna putih giok ini memiliki bentuk melingkar secara keseluruhan. Di sekeliling panggung teratai, muncul lingkaran-lingkaran halo putih bersih yang menyelimuti seluruh panggung teratai. Pada alas teratai, beberapa lubang seukuran jari memancarkan lingkaran cahaya keputihan, membuat seluruh alas teratai menjadi sangat misterius. Dan di sekitar panggung teratai, kekuatan dingin ekstrim yang menyilaukan muncul. Saat Luo Menglan mendekat, tubuhnya bergetar hebat. Jelas, kekuatan dingin ekstrim ini tidak terlalu membebani dirinya, yang juga sedang mengolah ki pertempuran tipe S. Teras teratai Xuanbing. Sambil menggertakkan giginya, dia menahan udara dingin yang sangat menakutkan selangkah demi selangkah, lalu perlahan-lahan datang ke teras teratai, tidak dapat menahan diri untuk berbicara perlahan. Seluruh panggung teratai berwarna putih bersih, tetapi panggung teratai itu tergantung di kehampaan. Tetapi di bawah panggung teratai, rimpang seukuran lengan terpantul di garis pandang Luo Menglan. Platform teratai es misterius ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Melihat tentakel padat yang tak terhitung jumlahnya muncul di rimpang di bawah platform teratai, ada keserakahan yang nyaris tak terkendali pada tentakel ini, yang terus-menerus menyerap dingin ekstrim di seluruh danau. Kekuatan, lupakan saja, ayo kita lakukan. Setelah ragu-ragu sejenak, Luo Menglan tidak ingin ragu lagi. Lagi pula, harta karun itu ada di depannya, dan rasa dingin di tubuh Xiao Gui sangat tidak nyaman. Krek, dalam sekejap, ki pertempuran putih yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari tubuh Luo Menglan, lalu menetap di telapak tangannya. Pada saat itu, ki pertempuran putih yang tak terhitung jumlahnya membentuk sepasang dingin sebening kristal di telapak tangannya. Sarung tangan es, hati-hati. Kekuatan dingin yang ekstrim itu sangat mengerikan. Melihat Luo Menglan bersiap untuk memulai, Xiao Gui tak kuasa menahan diri untuk berkata. Luo Menglan mengangguk ringan, lalu mengangkat telapak tangannya dan dengan lembut berjalan menuju lubang di panggung teratai. Dia tahu bahwa biji teratai Xuanbing yang paling berharga adalah biji teratai Xuanbing, dan biji teratai Xuanbing berada di teras teratai. Melalui lubang-lubang ini, Anda dapat langsung menyentuh biji teratai Xuanbing. Weng berdengung. Telapak tangan itu baru saja menyentuh seluruh tubuh platform teratai, dan tiba-tiba dewa dingin ekstrim yang murni muncul tak terkendali dari tentakel di bawah platform teratai, dengan liar menyerang Luo Menglan, seolah-olah dia menyadari bahwa platform teratai terkikis, dan tubuh utamanya otomatis terlindungi. Melihat ini, Luo Menglan tak kuasa menahan diri untuk mendengus dingin. Pada saat itu, sarung tangan putih di telapak tangan es tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat, perlahan-lahan mengalahkan kekuatan dingin yang ekstrim di atas tentakel, tetapi juga terdapat banyak butiran keringat di dahinya. Jelas, serangan barusan tampak sederhana, tetapi itu membutuhkan semangat juang Luo Menglan yang cukup agung. Benih surgawi elemen es. Xiao Gui di samping, ketika Luo Menglan mengalahkan kekuatan dingin ekstrim di atas tentakelnya, jelas mencium gelombang yang membuat jantungnya berdebar kencang, tetapi gelombang itu muncul dari tubuh Luo Menglan. Berkedip cepat, boom, aura mengerikan Luo Menglan meletus, langsung mengalahkan kekuatan dingin ekstrim dari teras teratai Xuanbing. Seketika, rasa dingin yang tak terhitung jumlahnya di teras teratai surut satu demi satu, membuat Luo Menglan merasa seolah-olah dirinya bukan siapa-siapa. Ia menerobos lubang teratai. Dengan suara, Luo Menglan mengangkat telapak tangannya, lalu dengan lembut bergerak menuju lubang tersebut. Pada saat itu, sebuah retakan perlahan muncul dari lubang di platform teratai.
Seketika, inti teratai di platform teratai juga terus membesar melalui lubang tersebut, dan akhirnya perlahan muncul di hadapan mereka berdua. Boom! Saat Luo Menglan dengan lembut membuka lubang di platform teratai, dalam sekejap, di seluruh ruang, kekuatan dingin ekstrim yang menyilaukan meledak dalam aliran tak berujung, berubah menjadi kabut putih. Ini benar-benar biji teratai Xuanbing. Luo Menglan tak kuasa menahan diri untuk berseru pelan, menatap titik cahaya putih yang diam-diam berada di dalam biji teratai itu. Biji teratai es hitam putih hanya seukuran jari, tetapi energi yang terkandung dalam biji teratai sekecil itu sangat besar dan mengejutkan. Dengan kekuatan sebesar itu, satu biji saja sudah cukup bagi mereka untuk mencapai kesempurnaan bintang 3. Kesempatan. Di tengah-tengah Bai Wuliantai, beberapa titik cahaya putih perlahan muncul, dan dengan munculnya titik-titik cahaya ini, kekuatan yang sangat mengerikan dan sangat dingin tiba-tiba muncul di ruang ini, tetapi ketika mendekati Luo Menglan, perlahan-lahan umumnya diserap olehnya. 1, 2, 5. Gumam Luo Menglan pelan, lalu matanya menyipit, ekspresinya terkejut. Platform teratai es misterius ini sebenarnya telah mengembunkan 5 benih teratai es misterius. Anda pasti tahu bahwa biji teratai Xuanbing, bahkan satu biji saja, bernilai sangat mahal. Saat ini, ada 5 biji teratai, yang mengejutkan Luo Menglan. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Gui juga berjalan mendekat saat ini dan bertanya. Saya baik-baik saja. Lihatlah di tengah alas teratai, titik cahaya yang bersinar dengan cahaya putih adalah benih teratai Xuanbing. Ada 5, Pak Tua, terima kasih banyak kali ini. Luo Mengsheng kehilangan suaranya, menatap 5 biji teratai yang berdiri diam di atas jantung teratai di depannya. Belum terlambat, aku harus mundur dan menelan biji teratai Xuanbing untuk melihat apakah aku bisa menembus alam abadi petarung bintang 4. Tak lama kemudian, secercah tekad melintas di mata Luo Menglan. Jelas, untuk menghindari pernikahan paksa oleh beberapa tetua, Luo Menglan langsung berlari ke Lingshan, pertama untuk melarikan diri, dan kedua untuk memperkuat waktunya. Kudengar pria itu adalah petarung abadi bintang 4, dan dia bahkan menyentuh keberadaan alam dengan separuh kakinya. Jadi Luo Menglan ingin melarikan diri dari kesulitan ini, hanya untuk memperkuat kekuatannya sendiri. Mundur, aku akan melindungi hukum untukmu. Aku akan tinggal di sini sampai kau selesai. Xiao Gui mengangguk pelan ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun dia tidak tahu mengapa Luo Menglan mengerutkan kening, dia tidak bertanya lebih lanjut. Terima kasih, kawan. Aku telah mengambil semua keuntungan dari perburuan harta karun ini. Aku akan mengembalikannya kepadamu setelah aku meninggalkan bea cukai. Begitu kata-kata itu terucap, kekuatan es yang menyilaukan muncul dari tubuh Luo Menglan, lalu ia langsung membungkus dirinya dan platform teratai, yang jelas merupakan ruang kecil untuk kultivasinya sendiri. Dengan demikian, ruang tempat hantu Xiao berada kini damai, hanya menyisakan hantu Xiao. Hei, aku tidak tahu apa status orang ini di halaman spiritual. Melihat gaunnya, sepertinya statusnya tidak rendah. Kalau aku bicara seperti ini, aku khawatir kemungkinan penolakannya sangat tinggi. Tidak. Melihat cahaya putih di depannya, Xiao Gui perlahan berjalan maju mundur untuk melindungi jalan. Sudah berakhir. Detik berikutnya, tawa riang perlahan terdengar, dan seorang pria dengan penggaris berat di punggungnya perlahan menggeliat keluar dari kehampaan. Hehe, kakak tertua, pendekar pedang iblis es itu. Mendengar suara ini, Xiao Gui tersenyum tulus. Itu diserap olehku, kata Xiao Yan lembut. Kakak, kekuatanmu benar-benar meningkat pesat. Dalam sekejap, Xiao Gui menyadari bahwa kekuatan kakaknya baru berada di tahap akhir Samsung Douxian, tetapi ia masih belum menyadarinya. Ada aura yang sangat mengerikan yang perlahan memancar. Baiklah, jangan bicara tentangku, bicaralah tentang dirimu. Kekuatan gadis ini lumayan, kekuatan peri petarung bintang 3 sudah sempurna, dan dia juga memiliki benih surgawi agung berjenis es di tubuhnya. Sepertinya statusnya di Akademi Spiritual jelas tidak rendah. Jadi, apa kau yakin? Setelah beberapa saat, Xiao Yan tersenyum tipis, lalu menatap Xiao Gaidao. Kakak, tapi aku... Xiao Gui tampak mengerti apa yang dikatakan kakaknya, dan langsung ragu. Latar belakang orang tuanya tidak diketahui, dan ia benar-benar memikirkan kasih sayang anak-anaknya, dan sedikit rasa malu pun mengalir di hatinya. Aku akan menyelidiki masalah orang tuamu untukmu, jadi ada takdir.
Karena kalian sudah bertemu, jagalah baik-baik. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ia meletakkan tangannya di dada Xiao Gui dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, Xiao Gui mengangguk dengan serius. Meskipun kekuatan darah klan yang sama pada mereka berdua adalah premisnya, Xiao Yan sangat membantu dan menyemangatinya, yang membuat Xiao Gui sangat berterima kasih. Tunggu dan lihat, setelah beberapa saat, mata Xiao Yan beralih ke cahaya di depannya. Jelas, ia juga ingin melihat apakah Luo Menglan dapat menembus Dosian bintang 4 dengan bantuan biji teratai Xuanbing. Saudaraku, lukaku. Keduanya terdiam beberapa saat, lalu Xiao Gui angkat bicara. Jelas, udara dingin terus-menerus keluar dari lukanya, membuat Xiao Gui tak tertahankan sakitnya. Lagi pula, ia hanya di depan Luo Menglan. Wajar saja, kau hanya bisa menahannya. Baiklah, aku bisa mengobati luka ini untukmu, ini hanya keluhan dan hutang. Siapapun yang menyakitimu, kau harus pergi menemui seseorang. Xiao Yan bercanda, tetapi senyumnya sekilas. Jelas, luka seperti ini adalah topik terbaik bagi Xiao Gui untuk mendekati Luo Menglan. Tapi luka ini disebabkan oleh pendekar pedang iblis es, dan luka ini telah diserap olehmu, kata Xiao Gui dengan bodohnya untuk beberapa saat. Bocah nakal, tunggu gadis ini keluar dulu, baru kau yang cari dia. Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan jengkel, Xiao Gui ini terlalu kaku. Oh, terima kasih, kakak. Xiao Gui sempat bingung, tapi tak lama kemudian, ia tertawa pelan, jelas mengerti niat baik Xiao Yan. Tunggu, sebelumnya, aku telah mengetahui kekuatan gadis ini, dan samar-samar telah mencapai puncak kesempurnaan Dosian bintang 3. Sekarang dengan bantuan 5 biji teratai es misterius, aku khawatir dalam beberapa hari, dia akan keluar dari bea cukai, kata Xiao Yan. Begitu suara itu jatuh, mereka berdua menunggu perlahan. Bagi para praktisi, beberapa hari terasa cepat berlalu dalam proses kultivasi. Namun, pada saat ini, Luo Menglan, yang berada di ruang sempit yang sedang mengembangkan terobosan dalam retret, meledak dengan dampak yang menyilaukan, dan kemudian cahaya yang menyelimutinya mulai bergetar perlahan, bahkan di luar seluruh ruang. Lapisan es danau meletus dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Dan kemunculan ini jelas bukan tanda terobosan yang berhasil, tetapi tanda terobosan yang gagal.